Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Andrian dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Yang pertama, apa hukum mencintai tanah air? Mencintai tanah air bukanlah masalah ibadah. Hukum asal selain ibadah adalah boleh, dan memang demikian adanya sebab tidak ditemukan dalil lain yang melarang mencintai tanah air, kecuali apabila cinta tanah air berlebihan dan mengalahkan cinta kepada Allah sehingga menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti hijrah dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Quran surah At-Taubah ayat 4. Selanjutnya yang kedua, sebutkan dan jelaskan dalil dari Al-Quran tentang cinta tanah air. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut cinta manusia kepada tanah airnya dengan dibarengkan dengan cinta manusia terhadap nyawanya. Hal ini membuktikan bahwa betapa besar perhatian Allah terhadap tanah air dan betapa tanah air menjadi fitrah dasar manusia. Allah berfirman Quran surah An-Nisa ayat 66, yang artinya, dan sekalipun telah mereka perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran surah Al-Baqarah ayat 144, yang artinya, kami benar-benar telah melihat wajahmu sering mengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada hadaplah wajahmu ke arah itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Selanjutnya yang ketiga, sebutkan dan jelaskan dalil dari As-Sunnah tentang cinta tanah air. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang dapat meninggal di kota Madinah, maka hendaknya ia mati di sana, maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan dalil dari Absar, sahabat tentang cinta tanah air. Ahmad bin Abi Bakar al-Bushiri dalam Itaf al-Qairiyah al-Maharah menulis, yang artinya, tatkala Rasulullah SAW keluar dari Makkah ke arah Gua Thur, beliau memandangi Makkah seraya berkata, engkau Makkah adalah negara Allah yang paling aku cintai. Seandainya mereka tidak mengusirku darimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Selanjutnya yang kelima, mengapa Nahdlatul Ulama menerima gagasan tentang nasionalisme walaupun gagasan ini pertama kali muncul dari Barat. Gagasan tentang nasionalisme pertama kali muncul dari Barat yang cenderung sekuler, bahkan terkesan anti agama. Oleh sebab itu, konsep nasionalisme tidak diterima oleh sebagian umat Islam. Meskipun gagasan tentang nasionalisme ini muncul pertama kali dari Barat, namun tidak semerta-merta paham ini ditolak secara keseluruhan, sebab di dalam paham ini ada muatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya yang keenam, jelaskan dalil keselarasan ajaran Islam dengan fitrah manusia. Agama Islam adalah agama yang sesuai fitrah, maka ajaran agama Islam juga senantiasa sejalan dengan fitrah dasar manusia. Allah Ta'ala berfirman Quran surah Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadaplah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan,
Dia telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Di antara fitrah manusia adalah mencintai tanah airnya. Pepatah Arab mengatakan, yang artinya unta senantiasa merindukan tempat tinggalnya walaupun ia berada di tempat yang jauh. Burung senantiasa merindukan sangkarnya walaupun kering, dan manusia senantiasa rindu terhadap tempat kelahirannya walaupun tempat lain lebih bermanfaat untuknya. Selanjutnya yang ketujuh, sebutkan manifestasi cinta tanah air Nahdlatul Ulama. Di antara manifestasi cinta tanah air yang dibuktikan oleh Nahdlatul Ulama adalah adanya resolusi jihad. Resolusi jihad adalah seruan dari para ulama yang tergabung dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama untuk melakukan jihad, membela tanah air dan mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Semangat cinta tanah air dalam memerdekakan tanah air dari penjajahan ini dibuktikan oleh Nahdlatul Ulama dalam resolusi jihad. Resolusi jihad ini dikeluarkan oleh NU 2 kali. Selanjutnya yang ke-8, jelaskan konsekuensi apabila manusia tidak mempunyai kewarganegaraan. Pembahasan tentang tanah air ini sangat penting sebab tanah air erat kaitannya dengan kewarganegaraan. Manusia tanpa kewarganegaraan maka ia akan terombang-ambing sebab tidak ada yang menjamin hak-haknya. Ia akan sulit mendapatkan jaminan, keamanan, pendidikan, dan lainnya.